Pada kali ini insyaallah kajian zuhur kita akan membahas tentang bicarakan kejelekan orang lain. Di sini disebutkan al-ghibatu wa hiya dzikruka akhakal muslima bima yakrahu walau kunta shadikan. Kita membicarakan aib saudara kita muslim yang lain sekalipun yang kita bicarakan tadi bujur, benar, tapi kalau itu adalah aib, maka itu bisa menghilangkan pahala puasa kita. Kemana pahala puasa kita? Bisa jadi nanti diberikan kepada orang yang kita ghibah waktu hidup di dunia, waktu kita mengerjakan puasa, khususnya di puasa Ramadan. Kemudian yang menghilangkan pahala puasa yang kedua adalah an-namimatu. Apa itu namimah? Wahiya naqlul kalam biqasdi iqail fitnati, yaitu kalau bahasa Banjarnya itu anjur atar. Cerita kepada yang satu ceritanya lain, kemudian kepada yang kedua lain. Akhirnya apa? Dua orang AB ini akhirnya apa? Mereka saling bermusuhan. Artinya cerita yang di sini lain, kemudian yang di sini lain lagi. Tujuannya apa? Supaya jadi fitnah di situ, supaya orang lain bakalahi. Nah, jadi orang yang adu domba ini juga membatalkan pahala puasanya, kada berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minni dzu hasadin wala dzu namimatin wala dzu kahanatin wa ana minhu. Kata Nabi, bukan daripada golonganku orang yang ada di dalam hatinya ada iri dan dengki. Kemudian juga wala dzu namimatin. Nah, ini orang yang adu domba, dan juga waladhu kahanatin, orang yang senang datang ke dukun. Wala ana minhu, dan aku berlepas jan Nabi daripadanya. Nah, kada diakui Nabi umat. Kalau kada jadi umatnya Nabi Muhammad, umatnya siapa lagi? Kada akun kita kalulah menjadi umatnya Abu Jahal. Pasti semuanya ingin menjadi umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang menghilangkan pahala puasa kita yang kedua. Kemudian yang ketiga apa? Al-kadhibu. Apa itu al-kadhibu? Wa huwa al-ikhbaru bi ghairil waqi'i. Yaitu berita yang tidak sesuai fakta. Ujar orang Jawa ngapuse. Ujar orang Banjar, apa ya orang Banjar ya bilangnya ya? Karamput ya orang Banjar. Atau juga karamput. Kada tahu di bulan puasa karamput terus. Ngapusi terus ya orang Jawa, bohong terus. Nah, gara-gara berbohong, gara-gara jar orang Banjar tadi bakeramput, maka itu akan menghilangkan pahala puasanya. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 5 perkara yang mana ini membatalkan pahala orang yang berpuasa. Yang pertama al-kadzibu, yaitu apa? Bohong, wal ghibah, namimah, adu domba, dan seterusnya di sini disebutkan. Kemudian kita lanjutkan dulu, yang keempat adalah an-nadharu lima yuhrimu au lima yahillu bisyahwatin. Melihat, memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah, atau memandang yang halal juga, misalkan istri, namun bisyahwatin, bi ayataladzadza bin nadhar, sengaja melihat tadi itu supaya apa? Bernikmat-nikmat. Nah, ini juga bisa-bisa menghilangkan pahala puasa kita. Hati-hati, dijaga bujur di bulan puasa ini. Tontonan TV layakkah ditonton? Ataukah yang mengundang syahwat, hawa nafsu, aurat terbuka dan segala macam, dinikmati yang kayak gitu, maka itu akan menghilangkan pahala puasa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hakikat puasa bukan cuma menahan makan dan minum dan lapar di siang hari, tapi hakikatnya menahan diri dari segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan yang dihalalkan sekalipun, karena memang ketentuannya seperti itu. Kemudian yang kelima al-yaminul kadzibatu. Yang membatalkan pahala puasa adalah yang kelima sumpah palsu. Hati-hati ini, al-haliful kadzib. Jadi ini bukan gigi aja nam palsu, bukan cinta aja nam palsu, tapi ada juga adanya sumpah palsu. Hati-hati ini, hati-hati benar. Kemudian yang keenam qauluz zuri wal fuhsyu wal amalu bih, yaitu berkata-kata dusta dan berkata-kata yang jelek yang kadang mendatangkan manfaat. Mungkinlah di bulan Ramadan ini kita lidah masih bisa dijaga daripada berkata-kata yang tidak baik, tapi kadang-kadang
tangan kada kau dijaga ya kah? Nah, karena misalkan di Facebook kemudian di WA, kalau udah nang model lucuan di WA tuh, ya Allah, dikirim gambar orang tanganga liwar, mentang-mentang giginya tonggos dikirim. Ya kalau lah, nah hati-hati ini, jangan-jangan di gara-gara ini juga pahala kita berkurang bahkan bisa hilang. Nah jadi hati-hati benar. Kemudian kadang-kadang mohon maaf, mantap, segala macam. Dikirimlah gambar dengan jempol, tapi seorang perempuan yang cantik belum tentu dia mau. Nah jadi hati-hati. Kadang-kadang lidah masih bisa dijaga, tapi di zaman modern sekarang ini kadang-kadang yang susah kita jaga justru tangan kita ini. Nah jadi oleh sebab itu kita disuruh berhati-hati. Nah itu 6 perkara yang bisa menghilangkan pahala puasa. Kemudian kita lanjutkan. Al-qismu tsani al-mufattirat wa hiya ma yubtilu asla shaumi tsamaniyatun. Bagian yang kedua, yang pertama tadi membatalkan pahala puasa, yang kedua membatalkan puasanya dan juga membatalkan pahala puasanya. Di sini ada tsamaniyatun, yaitu 8. Nah, supaya kita tambah mantap lagi pengetahuan kita tentang hal-hal yang membatalkan puasa kita. Yang pertama, al-mufattirul awwalu ar-riddatu wa hiya qatlul islami biniyatin aw qaulin aw fi'lin walau kanatir riddatu lahdatan wahidatan. Yang membatalkan puasa yang pertama adalah itu murtad. Apa itu murtad? Memutus Islam di dalam dirinya. Biniyatin, hanya di dalam hati aja berniat hendak pindah keyakinan. Siapa tahu dapat cewek, dapat pacar, bungas benar orangnya, keyakinannya berbeda, ujarnya aku naik nikah lawan nikah, tapi kamu harus ikut keyakinanku dulu. Nah, di hati, oke, aku pindah kepada keyakinanmu. Di hatinya ini, di hati aja mau berniat mau pindah kepada keyakinan orang lain selain Islam, maka ini sudah dikatakan orang tadi murtad. Andai kata dia lagi berpuasa, maka puasanya batal. Au qaulin, ataupun diucapkan langsung. Nah, lidahnya berucap aku pindah ke agama tertentu misalkan. Au fi'lan, nah mengumpati gaya ibadah orang lain timbul-timbul aneh-aneh aja. Udah masjid timbul-timbul tangannya ke sana kemari. Harusnya kan gaya kita sembahyang, gaya kita sholat ini kada, malah kayak ampun orang. Walau kanatir riddatul hadatan wahidatan, sekalipun murtadnya tadi satu mat aja sebentar. Mohon maaf, orang ini tiba-tiba murtad, pindah keyakinan setumat aja, sama menit aja, habis duluan, nah aku hendak masuk Islam ya, dihukumkan batal dah puasanya tadi tuh. Dan nanti wajib itu puasa yang itu tadi itu diqadha nanti di luar Ramadan. Kemudian al-mufattirul tsani al-haidu wan nifasu wal wiladatu walau lahdatan minan nahar. Yang membatalkan puasa yang kedua adalah yaitu keluar darah haid, kemudian juga nifas, kemudian juga wiladah setelah melahirkan. Nah, orang haid, orang nifas, orang yang setelah melahirkan itu batal puasanya. Siapa tahu Ustaz, ada orang misalkan mohon maaf lagi hamil, bawahnya puasa, soalnya timbul-timbul melahirkan, ya. Lah, maka batal puasanya tuh. Kadang-kadang ditarusakan puasanya. Walau lahdatan minan nahar, sekalipun haidnya, nifasnya, kemudian juga melahirkannya sebentar saja, maka tetap dihukumkan batal dan nanti wajib diqadha di bulan lain. Kemudian al-mufattiru tsalisu al-jununu walau lahdatan. Yang membatalkan yang ketiga adalah yaitu al-junun, gila, walau lahdatan, walaupun gilanya setumat. Ulun Ustaz aja gila semalam. Setumat aja Bang ya, 5 menit aja. Tapi hancur kaca masjid ditawaki, nah itulah hendak. Lah, jadi orang gila ini, orang yang gila itu batal juga puasanya. Lah. Nah, kemudian yang keempat al-mufattiru rabi'u al-ighma'u was-sukru, yaitu pingsan dan mabuk idza amma jami'an nahar. Kalau pingsannya, kalau mabuknya seharian, seharian mabuk, seharian pingsan, maka dihukumkan batal
puasanya. Wa amma idza afaqa walau lahdatan wahidatan sahha saumuhu wa huwal mu'tamad inda ramli. Nah, namun andai kata sempat sadar walaupun waktunya sebentar saja, misalkan 5 menit lagi orang berbuka puasa, sadar sidin dari pingsan, sadar sidin daripada mabuknya tadi itu, maka sah puasanya ini menurut kaul yang mu'tamad yang diperpegangi di sisi Imam Ramli. Nah, jadi jelas saya lah. Jadi kalau misalkan pingsannya kemudian juga mabuknya itu seharian, maka batal puasanya. Andai kata kada seharian, kemudian kada sempatnya makan minum nih, nah maka di situ sah puasanya kalaunya mau meneruskan. Siapa tahu nanti, seakan mohon maaf ada seorang istri nih, kebetulan suaminya udah lama nggak pulang, udah 1 tahun lebih. Pas pulang, sekalinya istrinya datang membawa bini anum. Kaget Taiwan, kaget luan. Nah akhirnya apa? Pingsan bininya. Kalau pingsannya seharian, batal puasanya. Andai kata pingsannya misalkan kada seharian, sempat misalkan beberapa menit atau beberapa waktu, sempat misalkan tersadar, maka itu tadi orang yang pingsan yang tidak seharian, juga begitu juga mabuk itu tidak seharian, dia sempat untuk berpuasa, sah puasanya. Ini yang kaul yang mu'tamad, sudah jelas. Kemudian yang berikutnya lagi, yang kelima, al-mufattirul khamisu, yang membatalkan puasa yang kelima adalah al-jima'u idza jama'a amidan aliman bit-tahrimi. Apabila berjima'nya, mohon maaf, hubungan suami istrinya sengaja lawan tahu bahwasanya diharamkan di siang Ramadan. Mukhtaran pulang, kamu seorang batala saumuhu, maka batallah puasanya. Nah, orang yang seperti ini puasanya jadi rusak. Nanti bukan cuma mengqadha misalkan dia yang melakukan jima di hari tersebut saja. Sehari itu iya, misalkan sehari itu iya. Kemudian ditambah lagi nanti dengan kafaratul uzma. Nah, kafaratul uzma ini memerdekakan hamba sahaya kada ada lagi ini. Kemudian ambil yang kedua, siyamu syahraini mutatabi'ain, 2 bulan puasa berturut-turut, sanggup lah kira-kira? Sanggup lah Ustaz? 2 bulan berturut-turut, kada harapan lah, ada harapan sanggup. Nah, kemudian andai kata 2 bulan berturut-turut kada sanggup puasa, ini gara-gara kafarah tadi jima di siang Ramadan, it'amu sittina miskinan likulli miskinin muddun. Nah, jadi memberi makan 60 fakir miskin, dan setiap orang miskin itu muddun, 1 mud lah. Nah, ini di antara kafaratul uzma bagi orang yang melakukan hubungan suami istri di siang Ramadan. Jadi hati-hatilah, jangan terlalu bandar di siang Ramadan. Kemudian al-mufattirus sadisu, nah, yang membatalkan puasa yang ke-6, usulu ainin min manfadhin maftuhin ilal jawfi, memasukkan sesuatu benda ke lubang yang terbuka, nah, di dalam tubuh kita. Rongga yang terbuka ini ada 5. Nah, nyatakan. Yang pertama adalah mulut, nih mulut kita. Yang kedua adalah hidung. Yang ketiga adalah telinga. Yang keempat adalah kubul. Kubul itu kemaluan depan. Dan yang kelima adalah dubur, kemaluan belakang. Jadi hati-hati dengan yang 5 ini. Nah, jadi hati-hati. Jadi harus bendanya yang masuk tadi tuh. Nah, kalau angin pang, tahirup udara kita, batalkah puasa kita? Fala yadurru, kada bapak kalau angin. Nah, begitu juga semata-mata rasa dan bau harum. Misalkan ada bau, wah, kecium oleh kita, batal kada puasa kita? Kada sampai batal puasa kita di situ. Nah, oleh sebab itu ini penting untuk kita ketahui. Ada pertanyaan, andai kata memasukkan jarum suntik pang ke tubuh kita, hukumnya apa? Nah, di sini disebutkan kalau itu jarum suntik disuntikan ke tubuh kita, kalau itu mengandung
sesuatu yang membuat tubuh kita jadi kuat. Jadi kita apa yuk? Vitamin kah? Nah, suntik vitamin. Maka itu walaupun bukan di urat kita, maka itu dihukumkan membatalkan puasa kita. Tapi andai kata yang masuk itu tadi misalkan sekadar kita berobat saja, misalkan kita kebetulan lagi sakit lah, agak demam misalkan badan kita pergi ke dokter, kemudian disuntiknya oleh Pak Dokter untuk mengobati sakit kita itu, maka itu ulama sepakat bahwasanya itu tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu tadi adalah yaitu suntik kata orang tadi, suntik vitamin sehingga dia seger habis disuntik itu tadi. Nah, tapi wa idza kana fil uruqil mujawwafah wa ya al-aurada, adapun kalau lewat urat-urat. Nah, ini urat-urat yang kebuka pulang urat-urat lah, maka itu fatubtilu. Makanya suntiknya tadi jangan di uratnya. Biasanya yang di urat itu impus lah. Impus itu berarti kan impus itu kalau isinya vitamin. Nah, jelas di sini termasuk di urat-urat, maka ini fatubtilu bisa membatalkan puasa kita. Tapi kalau misalkan itu adalah di otot-otot yang ada di dalam tubuh kita, misalkan mohon maaf di bagian pantat, di bagian kanan, misalkan disuntik di situ, kalau itu suntiknya suntik untuk misalkan kita berobat dari sakit, itu tidak apa-apa. Tapi andai kata suntiknya suntik vitamin, itu yang bisa membatalkan puasa kita. Nah, itu diantaranya. Ini lagi ada pertanyaan. Lah, kita bacakan pertanyaan dulu. Kita lanjutkan sedikit lagi dulu. Kemudian yang ketujuh yang membatalkan puasa adalah mohon maaf al-istimna ay talabu khurujil mani, sengaja mengeluarkan air mani. Imma biadin, dengan tangan seorang kah? Biadihi atau biadi halilatihi, atau tangan istri, atau mahayal, atau melihat liwar dengan nafsu. Nah, keluar ini hati-hati, ini bisa membatalkan puasa kita. Nah, kemudian yang ke-8 adalah yang membatalkan puasa yang terakhir al-iqa'u, muntah dengan sengaja, itu batal. Kalau kada sengaja maka puasanya kada batal. Ada pertanyaan ini. Terima kasih. Ini ada pertanyaan kayaknya ini dari Ibu Pinantika. Pertanyaannya adalah, apabila ada seorang wanita yang sedang hamil atau ibu yang sedang menyusui, ia tidak menjalankan puasa karena sebab tersebut, bagaimana cara membayarnya? Nah, ini ya. Ada seorang ibu lagi hamil, ada seorang ibu lagi menyusui anaknya. Kemudian dia tidak berpuasa atau membatalkan puasanya karena ketakutan. Misalkan ini dibagi kepada dua. Andai kata dia berbuka atau dia tidak berpuasa gara-gara si bayinya saja, bayi yang disusuinya, atau gara-gara janin yang ada di rahimnya, maka bagi ibu ini yang tidak berpuasa ini nanti mempunyai dua kewajiban. Pertama adalah mengqadha puasanya, yang kedua adalah bayar fidyah, perharinya 1 mud. Nah, ini kalau yang ditakutkan adalah cuma jabang bayinya saja, yang ditakutkannya adalah anak yang disusuinya saja. Nah, maka kewajiban bagi sang ibu ini tadi adalah yaitu mengqadha puasanya, kemudian juga membayar fidyah seharinya 1 mud. Nah, kemudian andai kata yang ditakutkannya kedua-duanya, khawatir ulun kada puasa aja karena ulun lagi hamil, kemudian ulun takutan lawan jabang bayi ulun kada puasa takutan lawan diri ulun juga. Kemudian takutan lawan lawan takut sama anak yang lagi disusui, kalau susunya kada keluar dan segala macam, kasihan anak kaina. Maka kewajiban bagi ibu yang seperti ini, yang lagi hamil, takut atas dirinya, khawatir atas diri dan bayinya, ada janinnya, yang ibu yang menyusui khawatir terhadap dirinya dan juga bayi yang disusuinya, maka kewajibannya cuma satu, yaitu adalah mengqadha puasanya di luar bulan Ramadan. Nah, ini di antara pertanyaan tersebut sudah jelas ya, kira-kira bisa dipahami. Kemudian yang terakhir, nah, ada juga yang bertanya, apa hukum menaguk liur? Hukum meneguk air liur di madhabnya Imam Syafi'i itu hukumnya adalah la yufattiru. Kenapa? Lima syakatil ihtirazi minhu. Karena kita susah menjaga daripada kada tataguk ataupun meneguk liur. Betul apa tidak? Tapi bisalah sati syurutin, syaratnya ada 3 liur yang ditaguk tadi.
Yang pertama ayakuna khalisan, ay safian, la mukhtalitan bi ghairi. Artinya apa? Murni air liur. Jangan air liurnya bercampur. Mohon maaf, air liurnya bercampur apa misalkan. Nah, dengan yang lainnya, maka itu akan membatalkan kalau kita minum. Mohon maaf, kita kebetulan misalkan lagi gusi kita berdarah. Nah, kemudian air liur kita tercampur dengan darah yang ada di gusi kita tadi, kita telan, tahu kita ini. Nah, ini akan membatalkan puasa. Tapi kalau air yang kita telan, air liur yang kita telan itu murni, artinya tidak bercampur dengan apapun, maka itu tidak apa-apa. Kemudian yang kedua, ayakunu tahiran la mutanajisan. Nah, ya Allah, artinya air liurnya suci, tidak bercampur najis. Nah, kalau bercampur najis, maka itu akan membatalkan daripada puasa kita. Siapa tahu, mohon maaf, kebetulan di gigi kita nih ada nanahnya. Nah, kebetulan air liur bercampur dengan nanah di mulut kita tadi, kita telan air liur yang bercampur najis tadi, maka disitulah nanti akan membatalkan puasa. Kemudian syarat yang ketiga, ayyakuna min ma'dinihi fal lisanu wal famu kulluhu ma'dinin. Artinya daripada mulutnya seorang. Jadi jangan sampai air liur yang ditelan tadi air liur orang. Siapa tahu bulan Ramadan, misalkan mendatangi tuan guru ya ulun hendak mengambil berkah pian doa pian, ludah ipang muntung ulun. Nah, akhirnya apa? Menelan ludah air liur orang lain, maka itu akan membatalkan puasa kita. Intinya adalah bahwasanya menelan air liur di dalam mazhabnya Imam Syafi'i itu tidak apa-apa karena susah kita daripada menjaganya dengan syarat air liurnya tidak bercampur dengan yang lainnya, kemudian suci daripada najis air liurnya, dan yang ketiga tadi adalah air liur sendiri, bukan air liur orang lain. Nah, mungkin ini dulu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan ini menambah pengetahuan kita tentang hal-hal yang membatalkan pahala puasa kita dan hal-hal yang membatalkan puasa serta pahala puasa kita, sehingga kita dapat menjauhinya dan kita lebih banyak melakukan hal-hal yang lebih baik yang dianjurkan oleh agama kita. Mungkin satu lagi terakhir. Nah, ini ada pertanyaan. Ustadz, apa hukumnya kemasukan air waktu kita berkumur-kumur? Apa hukumnya kemasukan air waktu kita memasukkan air ke hidung? Apa hukumnya waktu kita lagi mandi kemudian kemasukan air? Nah, ini dilihat nanti ya. Kalau itu adalah berkumur-kumur ataupun istinsak masukkan air ke hidung, itu sesuatu yang disyariatkan. Contoh misalkan itu adalah wudu. Nah, sebelum wudu kan disunahkan kumur-kumur, ya. Kemudian masukkan air ke hidung. Nah, namun tatkala kita melaksanakan ibadah puasa, itu andai kata kemasukan ke hidung, kemasukan kemudian ke tenggorokan kita, kada disengaja waktu kita melaksanakan wudu, melakukan sunnah wudunya ini, asal tidak berlebihan, itu tidak membatalkan puasa. Mohon maaf, misalkan di bulan Ramadan kita disuruh sekedarnya saja buang, jangan kok. Nah, ini yang bahaya. Atau masukkan air ke hidung sekedarnya aja di bulan Ramadan, jangan. Nah, itu pasti kemasuk. Nah, itu akan batal. Kalau berlebihan dalam masukkan air ke hidung dan juga ke mulut waktu kita mau wudu, maka itu kalau kemasuk akan membatalkan puasa. Tapi kalau cuma sekedar kumur-kumur biasa saja, itu akan batal puasa kita. Jadi jelaslah, artinya kalau itu yang disyariatkan, misalkan contohnya adalah misalkan mohon maaf, itu adalah kita wudu, kemasuk, artinya ke hidung kita, ke mulut kita, dan kita juga memasukkannya tidak terlalu berlebihan, sekadarnya saja, maka tidak membatalkan puasa. Tapi kalau berlebihan, maka akan membatalkan puasa. Kalau di luar wudu, misalkan sekadar kita mohon maaf, kita berkumur-kumur saja, nah, tak masuk, maka itu dihukumkan batal puasa kita, kemudian wajib kita menahan tidak makan dan minum sampai berbuka puasa, dan juga nantinya kita wajib mangqadha di bulan lain. Mandi wajib pang kayak apa aja? Ustadz ya pas mandi di bulan Ramadan, misalkan kebetulan mandinya nih mandi wajib, misalnya termasuk ke hidung, termasuk ke mulut atau rongga yang 5 tadi. Kalau mandi wajibnya itu dengan cara misalkan pakai shower atau misalkan dicibuk pakai cibuk air itu, maka andai kata kemasuk itu tidak membatalkan puasa kita. Tapi kalau mandinya dengan cara mohon maaf menyelam, tajunai kemana?
terjunai ke ini ke Sungai Kahayan, blok tak masukkan ke sana kemari ke telinga sampai masukkan air, maka batal puasanya sekalipun itu adalah mandi wajib. Tapi andai kata dengan cara biasa aja mandinya, dengan pakai cibuk segala macam masuk, itu tidak membatalkan puasanya. Tapi kalau itu adalah mandi biasa saja, bukan mandi yang disyariatkan seperti mandi wajib, bukan mandi yang disyariatkan seperti mandi sunat hari Jumat, misalkan mandi biasa aja, kalau kemasukan, maka di sini disebutkan di dalam kitab ini tetap membatalkan puasanya. Jadi kalau kita mandi di siang Ramadan, tolong lebih berhati-hati. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih kepada teman-teman juga yang jamaah yang sudah menyimak dan memberi pertanyaan tadi, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa' bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min ahwali ahlina. Nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli 'amalin yuqarribuna ila hubbik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahma istiqamah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jamil mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimat ya rabbal alamin. Allahumma طلع علينا ليلة القدر العظيمة القدر في اليقظة والمنام برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah rabbil alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan manfaat. Sampai ketemu nanti di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan manfaat sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.